sini bisa nyala nih, lampunya bisa nyala, lampu bisa mengerti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, segala puji Allah, mudah-mudahan kita terus istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Salawat juga berkaitan salam teruntuk manusia paling agung, manusia paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa amin wa barik alaihi. Jemaah sekalian, tema kita melanjutkan yang kemarin, sabar dan takwa part yang kedua. Kita kemarin bulan lalu lebih tepatnya sudah membahas seputaran orang-orang yang bertakwa dapat apa aja. Di antaranya orang yang bertakwa Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Orang yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Allah sampaikan dia pada cita-cita dan tujuan-tujuannya, dan segala bentuk macam-macamnya Allah muliakan dia dunia akhirat. Itu orang-orang hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan dalam bab sabar dan takwa. Quran surah Yusuf ayat 90. Silakan dibuka. Al-Quran surah Yusuf surah nomor 12. Surah ke-12 ayatnya ke-90. Surah nomor 12 ayatnya ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah ayatnya, enggak dari awal, tapi dari penggalan pertengahannya. Innahu man yattaqi wa yasbir fa sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang sabar dan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, Quran ayat berikutnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 186. Ali Imran ayat 186. Silakan hadirin. Ali Imran ayat 186. Dari penggalan jelang ayat terakhir ya jemaah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa, maka sungguh itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Jemaah yang dirahmati Allah, takwa sudah kita bahas. Sekarang kita masuk sabar.
Sabar itu artinya sabar. Sabar itu juga bisa diartikan menahan. Menahan dari sesuatu manahallahu anhu, apa yang Allah larang atas kita, dan melaksanakan apa yang nanti Allah perintahkan pada kita. Sebenarnya arti daripada takwa ya seperti itu. Sabar itu juga bisa diartikan demikian. Sabar terbagi kepada tiga. Yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar dalam musibah atau ujian. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bagi orang-orang yang sedang Allah titipkan ujian padanya, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami juga akan kembali kepada Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Ayat 150. Ya. Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, ayat tentang sabar juga ada dalam Al-Quran surah Muzammil ayat yang ke-10. Ayat tentang sabar juga ada di Quran surah Muzammil ayat yang ke-10. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah engkau Muhammad atas apa-apa yang mereka katakan, wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah, hati kita sesak, dada kita kadang panas kalau mendengar nama kita dijelek-jelekin orang, kita diingin orang, kita dilukain orang, atau kadang kita dirobek kehormatannya oleh pihak-pihak tertentu. Tapi ingat ayat ini, wasbir ala ma yaqulun. Sabar ya dengan apa yang mereka ucapkan tentang diri kita. Wahjurhum hajaran jamila, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Hati kita itu sempit sesuai dengan orangnya yang mau menyempitkan hatinya. Hati kita itu lapang sesuai juga dengan orangnya yang mau melapangkan hatinya. Ungkapan, ucapan, perkataan manusia manapun gak akan merubah kondisi kita di hadapan Allah. Hinaan manusia itu gak berubah siapa kita di hadapan Allah. Sama ujian manusia kira-kira merubah kita di hadapan Allah ya? Anda dipuji manusia, apakah terus Allah akan merubah siapa Anda di hadapannya? Tidak. Celaan itu gak merubah kita di hadapan Allah.
pujian itu juga akan berubah kita di hadapan Allah. Kalau emang dasarnya kita orang baik, mau manusia semuka bumi mencelanya, ya tetap di hadapan Allah orang baik. Mau kita buruk di hadapan Allah, mau 1000, sejuta, 1 miliar orang memuji kita pun, Allah tahu kita buruk, Allah tahu kita busuk, Allah tahu kita banyak maksiatnya. Toh nggak akan merubah kedudukan di sisi Allah. Tapi kadang itulah manusia. Manusia itu paling nggak bisa mendengar ada orang yang bicara miring tentangnya, karena manusia selalu ingin tercium wangi dari manusia yang lain. Itulah manusia. Kadang ada yang positif dikit, Mbak, bisa diomongin orang. Saya ketemu katanya dia ngomongin ada begitu. Kadang kita nggak terima karena kita nggak mau nama kita rusak di hadapan manusia lain. Padahal ungkapan manusia siapapun orangnya tidak akan mampu merubah bagaimana pandangan Allah tentang kita di sisi. Maka terus tugas kita, gimana kalau ada sesuatu yang paling gak enak di hati? Jawabannya ada di Quran surah Muzammil ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaqulun, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar ma yaqulun, atas kata-kata mereka. Karena biasanya itu awal masuk rasa sakit di hati, salah satunya lewat kata-kata, salah duanya lewat apa yang orang perbuat sama kita. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika jamaah sedekah waktu Covid, jamaah dikasih rezeki lebih sama Allah, terus jamaah sedekah beras, ya sayur, dan semua alat-alat dan semua sembako-sembako yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Terus satu RT dikasih, satu RT dapat semuanya. Tiba-tiba ada satu pihak yang menghasut, jangan diterima, jangan diterima. Dia bisnisnya nggak jelas. Orang-orang lagi pada corona tiarap, dia malah naik, itu pasti ngapain, itu pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti itu. Gara-gara ada satu orang yang mau ngomongin plastik besar, body bag besar, yang dalamnya sembako, beras, minyak, teh, telur, gula, yang jamaah udah kasih ke masing-masing orang, ditolak semuanya, ditaruh di depan rumahnya, dan dimasukin ke pintu. Ketika kita keluar rumah, kaget, ini apa, berjejer di depan rumah, body bag saya kok nggak dimasukin, body bag saya yang saya kasih tulus ikhlas kok nggak diterima. Ternyata usut punya usut, ada kompornya. Usut punya usut, ada orang yang menghasut. Tenang aja jemaah. Oh, nggak diterima, ya sudah. Apakah terus ketika orang satu RT nggak terima pemberian kita, katanya kita A, katanya kita B, katanya kita C, terus Allah nggak terima sedekah yang sudah kita keluarkan? Enggak. Allah tetap terima. Kita tahu, Allah tahu hati ini adalah ikhlas memberi. Allah tahu hati ini ikhlas berbagi. Tapi sakit Ustaz, masa saya udah bagi-bagi nggak diterima, malah ditaruh di depan pintu. Iya jemaah. Tapi Allah tahu bahwa niat kita untuk memberi, berbagi, menghilangkan kesusahan orang lain yang Nabi sabdakan. Innallaha fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan menghilangkan kesusahannya seorang hamba selama hamba itu menghilangkan kesusahannya orang lain. Allah tahu. Kecewa? Ya, di hadapan manusia kita bilang kita kecewa karena kita memberi ternyata sia-sia. Tapi yaudahlah jemaah, mengikuti ucapan manusia tentang kita gak akan ada habisnya. Coba jemaah, mau cari di mana kesempurnaan? Ada. Mau cari di mana lingkungan yang terus bilang baik tentang kita? Gak bakal ada. Ada aja ungkapan-ungkapan yang boleh jadi
kita cukup jamaah untuk yang dibicarakan sama orang, tapi kita menjelekkan dia, merusak kehormatannya, jangan. Gak apa-apa kita yang dirobek, walaupun sebenarnya mungkin ada sebagian kita yang gak suka juga kalau digituin. Tapi artinya, oke, kalau saya yang dihancurkan namanya silakan, tapi kitanya jangan gitu sama orang. Sabar. Kan Allah berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaqulun, sabar atas ucapan ma yaqulun. Yang paling penting itu sabar atas ucapan. Gak ada soalnya, apalagi hari-hari ini kita tinggal di zaman serba modern, semuanya itu serba ucapan. Yang ucapan itu kadang-kadang diterjemahkan lewat komentar. Kalau zaman Nabi berat lagi, ya ucapan, ya perbuatan. Nabi ucapan sakit banget kalau kita mendengar, tapi buat Nabi itu ya, karena Nabi orangnya tahu ini. Nabi dikata-katain orang gila, pemecah belah. Nabi dikata-katain beragam macam hal. Muhammad yang terpuji namanya diplesetkan jadi Muzammam yang sangat tercela. Nabi santai aja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seseorang itu lisannya gak enak sama kita, terasa di hati itu sakit banget luar biasa, coba balikin semuanya ke Allah dengan pelan-pelan kita berkata, dia buruk-burukin kita sekalipun gak akan berubah pandangan Allah tentang saya di sisinya. Nanti dia memuji-muji saya sekalipun juga tetap gak akan berubah pandangan Allah tentang saya di sisinya. Fokus kita cari ridho Allah, terus fokus berbuat baik, terus saja balas keburukan dengan kebaikan. Itu kasta pembeda antara yang buruk dengan yang baik. Gimana kalau kita mau tahu ada orang berbuat buruk sama kita, kita tahu bahwasanya kita adalah orang yang insya Allah terus jadi baik. Salah satunya yang buruk tetap dibalas baik. Kita tahu orang ini dulu yang mempor-porin satu RT untuk nggak terima harta yang kita udah sumbang. Tiba-tiba Allah uji dia dengan kekurangan harta, dia datang ketuk pintu rumah kita, bukain. Kalau yang dulu pernah menghina kita tiba-tiba datang buat WhatsApp kita, Mbak ada lowongan pekerjaan nggak? Kasih. Tiba-tiba kalau ada orang yang dulu gibahin kita, gosipin kita di belakang, hancur, robek-robek kehormatan kita, tiba-tiba nelfon kita, halo Jam, ada nggak kira-kira mau aku jadi bawa bonbon nggak apa-apa, kasih jemaah. Aduh, tapi kalau ada dia nanti perusahaan saya rusak Ustaz. Kalau ada dia nanti ini saya rusak. Ya udah, kalau takut dengan hadirnya dia, kita tahu sifatnya kayak apa, lisannya berbisanya kayak apa, kasih aja. Ya sudah, lagi nyari kerjaan ya, ini saya transfer 1 juta ya, mudah-mudahan bisa untuk bensin nyari kerja. Apa aja, kasih. Dia yang kemarin bilang kita katanya nuyul, dia yang kemarin bilang katanya kita punya pesugihan, dia yang bilang katanya itu kerja apa sih ibu-ibu cuma dasteran doang di rumah, masa bisa beli rumah? Itu ibu-ibu apa sih cuma dasteran, masa bisa beli handphone? Itu ibu-ibu apa sih dasteran, masa bisa beli ini, bisa beli itu? Pasti melihara tuyul atau pesugihan. Kalau besok dia melarat dan dia datang minta ngutang, kasih, gak usah ngutang. Ini uang 500.000 buat mbak aja, gak usah ngutang. Terima kasih. Ada jemaah. Kenapa banyak orang-orang hebat sering malah dicemooh? Karena mereka tidak pernah mengambil pusing atas komentar miring yang datang dalam hidup mereka. Mereka tetap terus merasa maju sampai yang membenci pun di belakang terus akhirnya menoleh,
dipuji, haters masih di situ-situ aja. Nah kemana? Membenci nggak membuat kita jadi lebih baik? Membenci orang nggak membuat kita jadi lebih baik? Iri sama orang nggak membuat kita jadi lebih baik? Tapi kalau kita menyikapi setiap orang yang membenci harus dengan kebencian yang sama, nggak ada beda kesannya kita sama dia. Makanya jemaah, Allah berfirman di ayat ini, wasbir ala ma yaqulun. Wasbir, bersabarlah, ala atas, ma yaquluna, omongan apa aja yang mereka ucapkan tentang kita. Saya tahu ini nggak gampang, tapi insya Allah kita bisa. Saya tahu saat kita dengar ada orang yang ingin kita, membayar kita, positif kita, itu nggak mudah. Tapi insya Allah bersama Allah ini bisa. Jemaah yang dirahmati Allah, manusia seperti sebuah kapal yang lagi berlayar di atas lautan. Kalau dia membiarkan kapalnya tetap kering tanpa ada air yang masuk ke dalam kapal, dia dengan izin Allah tetap akan mengapung kapalnya. Tapi kalau kapalnya kemasukan air, maka cepat atau lambat kapal itu akan tenggelam. Hati kita yang bahagia jangan dimasukin dengan sesuatu yang gak ngenakin hati, menyesakkan dada. Kadang itu yang masukin kita, hati kita. Padahal hati kita yang tadinya lapang, penuh bahagia, gak ada masalah apa-apa. Tapi kadang kita memilih keburukan itu masuk, sehingga membuat kapalnya karam, hatinya rusak. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang Allah, kapal tenggelam bukan karena air yang ada di sekelilingnya, tapi kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalam kapal. Wasbir ala ma yaqulun, sabar ya atas apa yang mereka ucapkan, apapun sabar. Apalagi yang namanya ucapan, kalau dititipin sama manusia itu bukannya kurang, malah nambah. Kalau kita nitip uang sama orang, rata-rata kurang. Tapi kalau nitip ucapan, rata-rata nambah. Itu sendal jepitnya pasang selem. Oh ya, sendal jepitnya selem. Cuma ngomongin sendal jepit yang selem, yang ngomong kepada orang kedua, iya sendal jepitnya selem, tapi tahu masa dia pakai tas KW, sendal jepit, ngomongin tas KW, ngomongin kucing peliharaan di rumahnya, ngomongin apa kemana-mana nambah. Awalnya sendal jepit, itu ucapan. Hadirin, maka sering diucapkan oleh para ulama, cukuplah dikatakan sebagai pendusta kalau setiap yang didengar langsung disampaikan tanpa di cross check kebenarannya, tanpa bertanya kepada yang tepat. Cukup disebut pendusta, orang ini dusta ya? Setiap kali yang didengar dibicarakan, setiap kali yang didengar dibicarakan, dapat informasi diomongin. Hadir. Ingat ya, sabar ada 3. Sabar dalam taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ujian dan musibah. Nah, sabar yang ini sabar menghadapi ucapan orang, sabar atas ujian. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Sikap kita terhadap ucapannya orang, sabar. Berikutnya, wahjurhum hajaran
Jamila. Al-Muzammil, Quran surah Muzammil ayat 10. Wahjurhum, dan tinggalkanlah mereka hajaran jamila, dengan cara yang baik. Jadi kita tinggalin orang yang gosipin kita, ya. Kita nggak perlu fokus, klarifikasi. Kalau emang Anda merasa perlu klarifikasi silahkan, tapi kalau merasa nggak perlu klarifikasi, nggak usah. Tapi ini udah merobek kehormatan saya. Sudah aja mah, Allah tahu kalau kita mulia. Tapi itu pedes banget sih ngomongnya. Gak akan saya lupakan. Udah aja mah, capek. Menghadiri orang yang gak waras sama dengan menandakan bahwa kita juga gak waras. Sama gilanya jemaah. Orang kalau melihat pohon yang tinggi sama pohon yang pendek, kira-kira terpaan anginnya lebih kencang yang tinggi atau yang pendek? Yang tinggi. Maka jemaah yang hari ini sedang diomongin orang, digosipin orang, digibahin orang, boleh jadi itu adalah tanda-tanda dari Allah bahwa memang posisi Anda hari ini sudah setinggi itu. Pohon yang tinggi itu kan dilihat. Pohon yang tinggi itu kan paling dominan diperhatikan. Pohon yang paling tinggi itu kan paling dominan karena terpaan angin yang kencang. Dan pohon yang tinggi berbunga, berbuah, paling dominan sering dilempari batu supaya buahnya jatuh. Maka itu sinyal dari Allah. Ibu tuh udah mau dimuliakan Allah. Ini salah satunya ujiannya, mayaquluna, ucapan orang. Ada kita dapat tinggi. Ustaz, tapi yang ngomongin saya malah atasan saya, yang ngata-ngatain saya, yang gibahin saya malah bos saya. Tinggi dari mananya? Kabar baiknya, kalau yang ngomongin kita, yang gibahin kita, yang berusaha jatuhin kita adalah atasan kita, kabar baiknya cepat atau lambat dia akan Anda salib sejauh-jauhnya. Disalib sejauh-jauhnya. Lihat aja. 3 tahun kemudian gantian, dia yang merengek-rengek jatuh ke kaki Anda minta pekerjaan. Selalu begitu. Ingat jemaah, Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari hanya kami putar balikan saja kondisi manusia. Kadang di atas, kadang di bawah. Ayo ingat, kita yang hari ini lagi di bawah, semangat, kita juga bisa di atas. Yang lagi di atas, bertahanlah, jangan sampai Allah murka dengan kesombongan kita yang lagi di atas, sehingga ketika di atas membuat kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Sabar. Yang kedua, Al-Muzammil ayat yang ke-10, wahjurhum hajaran jamila. Wahjurhum hajaran jamila, dan tinggalkan, berpaling, menjauhlah, jauhi mereka dengan cara yang baik. Jadi boleh kan kita jauhin orang yang biasanya nyinyir tentang kita? Boleh. Diblokir boleh nggak? Unfollow boleh? Unsubscribe boleh? Gak usah simpen matanya boleh? Ini loh ayatnya. Masih kurang ayatnya. Buka Quran surah, ini kan Al-Muzammil ayat yang ke-10. Wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Masih kurang. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf 199. Allah berfirman, ayat terakhirnya,
khudhil afwa wa'mur bil urfi. Yang terakhir terus sampai bawah, scroll sampai bawah. Al-A'raf 199. Udah ketemu? Terus khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Coba dibaca yang terakhir. Wa'rid 'anil jahilin artinya apa? Dan jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Kalau ayat ini tinggalkan. Kalau Al-A'raf jangan pedulikan. Gak usah dipedulikan. Emas ditaruh di kubangan lumpur, cepat atau lambat orang tahu bahwa itu adalah emas. Sampah walaupun didisplay dengan display yang cantik lagi menawan, cepat atau lambat orang akan tahu bahwa itu adalah sampah. Time will tell. Waktu yang akan menjawabnya. Kita mau saja biar waktu aja gitu. Dulu ada seorang office boy mau minum, haus banget. Ketika dia mau minum, ada atasannya bilang, maaf ya, ini untuk general manager, bukan untuk OB. Sakit office boy ini zaman. Hatinya sakit, dibilangin, maaf ya, ini air untuk general manager, bukan untuk OB. Wah, iya terus. Setelah itu beliau keluar, mulai pelan-pelan berdagang. Awal dagangnya beliau muter-muter keliling jualan bakso, jualan cilok. Lama-lama beliau punya polanya. Oh berarti kalau aku begini ada polanya seperti ini. Dia buka brand cilok yang dia kuasai karena dia jago buatnya, dia berpengalaman tentang hal itu. Akhirnya pelan-pelan dia punya 1, 2, 3 dan seterusnya. Merambah ke cireng, jualan cireng. Punya 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Lanjut bakso cilok, cireng, udah jualan mie ayam. Lanjut sampai atas pertolongan Allah. Allah kuasakan dia jual beli motor besar. Allah kuasakan merambah ke bisnis-bisnis yang lain. Sampai hingga suatu ketika Allah kuasakan kepada dirinya harta yang banyaknya luar biasa. 10 tahun berlalu, dulu hotel yang melarangnya minum pun kolaps. Akhirnya karena biaya maintenance building, artinya biaya perawatan gedung hotelnya mahal, pemilik memutuskan untuk menjual hotelnya. Akhirnya hotelnya pun dijual. Dan orang itu yang dulunya jadi office boy di sana, cukup uangnya untuk membeli hotel itu dan dibeli oleh dia hotel tersebut. Setelah dibeli dia mengucapkan, dulu saya jadi office boy di hotel ini, di gedung ini saya jadi office boy, tapi sekarang saya punya hotel ini. Ketika beralih ke pemilikan, GM itu kan tetap di bawah owner ya. Owner pemilik, GM itu kan kepala, ya ibaratnya direktur yang bukan direktur. GM itu general manager yang disuruh mengawasi hotel tersebut. Orang yang diberi amanah menjadi ketua untuk operasionalin hotel tersebut dan segala macam. Akhirnya dia tahu pindah kepemilikan, kaget jemaah. Orang yang dulunya pernah dia bilang 10 tahun lalu, jangan minum air di sini ya, ini punya GM, bukan untuk OB. Sekarang dia nulis, Pak maafin ya Pak, 10 tahun lalu, mohon maaf ya Pak, 10 tahun lalu. Iya betul. Jadi bisa terjadi sama Anda, bisa terjadi sama kita. Dulu mungkin ada rewang di usaha karika waktu Anda muda sebelum Anda menikah. Ada rewang di usaha karika miliknya orang.
Begitu Anda keluar, Anda punya ilmunya, Anda mulai buat brand KMK sendiri, Anda mulai buat brand usaha Anda sendiri, sampai resellernya banyak, sampai terus kemudian yang dulu bangkrut, Anda pun kini gantian berjaya. Itu cara-cara ngomong. Jadi atas ucapan orang, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila, berpaling dari orang-orang yang sukanya ngucapin buruk, berpaling, yang sukanya fitnah, yang sukanya gibah, berpaling. Jangan berkawan, jangan duduk bareng, jangan hangout bareng, jangan sukanya nanti main. Aduh, jangan. Resikonya terlalu besar kalau dilakukan. Wahjurhum hajaran jamila, berpaling, jangan pedulikan, tinggalkan. Kalau ada orang melempar batu, tangkap batu itu, bangun istana sendiri versi diri. Kalau ada melempar bata, tangkap bata itu, bangun sendiri istana-istana. Kalau ada orang melempar kerikil, pasir, tanah, dia lempar apapun, tangkap lemparannya, bangun istana kita sendiri. Jadilah manusia-manusia yang mentalnya seperti kuda, makin dipecut larinya semakin kencang. Makin diomongin di belakang, oke. Kalau main kudu itu, tak jabanin sekalian. Alah itu pamer tuh, dia kan begini dan begitu, tak pamerin sekalian. Waduh, kadang mungkin itu sosial hadirin mulai itu disitu. Maka udah tetap keep kalem aja, santai aja. Jangan lupa Allah perintahkan kita apa? Wasbir, sabar. Wasbir, sabar. Ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Jadi sabar terbagi tiga. Yang pertama sabar tentang taat. Yang kedua sabar tentang jauh dari maksiat. Yang ketiga sabar dari ujian dan musibah. Gak terasa sudah 42 menit. Maka mari kita buka tanya jawab, biar ngobrolnya, diskusi tanya jawabnya lebih panjang. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan ya. Boleh. Silakan. Silakan untuk yang mau bertanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Monggo. Sebentar lagi. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Kalau nggak ada, saya nanya. Bisa. Mungkin ini bukan di tema ini. Untuk pertanyaannya, sering ataupun bahkan hampir setiap ustadz kaji untuk penutupnya pasti mengucapkan titip salam untuk keluarga. Ya, itu yang mau saya tanyakan. Apakah salam itu memang wajib disampaikan atau seperti apa? Misalnya sering kita itu lupa tidak menyampaikan, itu bagaimana? Biasanya di closing statement titip salam jemaah buat keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kayak gitu. Apakah titipan salam itu disampaikan wajib hukumnya atau apa hukumnya? Fleksibel. Seperti sebuah titipan. Kalau lupa nggak ada dosa atasnya. Tapi kalau pas ingat disampaikan gak ada masalah. Kenapa? Karena pernah juga salah seorang ulama menitipkan salam kepadanya dan dia menjawab salamnya dengan kalimat Assalamualaikum. Ada salam dari orang lain. Semoga engkau dapat keselamatan. Assalamualaikum alaika wa alaihi salam. Jadi dijawab alaika, untukmu kamu dapat keselamatan, wa alaihi salam, dan bagi dia yang nitipin salam keselamatan. Kata Nabi, makin sering mendoakan orang muslim, di atas kepala kita ada malaikat yang doain kita.
Jadi saya nitip salam yang kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sebenarnya titip doa ini ya buat beliau, semoga keselamatan tercurah padanya, rahmat Allah tercurah padanya, berkah Allah ada terus melingkupi dirinya. Itu sebenarnya boleh disampaikan, silakan. Lupa nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nggak disampaikan, ya juga nggak apa-apa. Senyamannya aja teman. Tapi kalau nanti sudah terucap ada salam, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau alaika wa alaihi salam. Kayak gitu juga boleh, atau di Rasulullah juga boleh. Itu sebenarnya untuk saling mendoakan. Sesama muslim dianjurkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling doain satu sama lain. Ya, buat teman-teman mengingat, terima kasih Bu buat teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tapping video sebut nama asal kota asal negara. Caranya tapping di video sebut nama asal kota asal negara. Begitu jawabannya. Barakallahu fiikum. Baik, silakan ada pertanyaan berikutnya. Habis ini Ibu ya. Ibu ini dulu, silakan Ibu. Ada batasnya. Kata manusia. Kan seperti kita kadang udah dikerjain daripada menimbulkan. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya walaupun melakukan tapi kan akhirnya nggak ikhlas. Iya. Gimana? Terima kasih Ibu, ini pertanyaan yang keren banget. Semoga Allah memudahkan Ibu, sekeluarga besar Ibu dan seluruh kaum muslimin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan yang keren. Ada di dunia kerja itu ada satu orang, dia bukan bos, tapi gayanya tengil kayak bos. Nyuruh inilah, nyuruh itulah. Bos bukan, atasan bukan, tapi tengil, bukan main. Itu yang membuat kadang hati kita sabar. Tapi kan sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya, kata manusia. Tapi kalau Allah berfirman, Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu tidak ada batasnya, karena Allah akan hadiahkan pahala tanpa batas bagi mereka yang bersabar. Jadi sabar ada batasnya kan? Nggak ada. Terakhir kali sabar kapan? Sabar tuh gak ada batasnya. Yang batasin diri kita sendiri. Sampai kapan kita harus sabar? Sampai kita mati. Terus meladeni dia gimana? Sabar aja. Emang harus sabar jemaah. Sebentar ya jemaah. Kepala sekolah atau wali kelas tahu mana yang ranking 1 karena ada yang ranking 2, 3, 20, 30. Kita tahu ada orang kaya karena ada yang belum berpunya atau tadi. Sama, dari mana ibunda tahu? Ibu ini sabar banget ya, kita kasih award deh, gelar buat dia, gelarnya Bu Sabar. Dari mana kita dapat gelar sabar? Karena ada ujian kesabaran. Ujian kesabaran itu siapa sih? Ya itu teman satu ruang lingkup kerja yang tengil, yang kemaki, kemelinti. Bukan bos tapi gayanya seperti bos. Sabar. Dari Allah itu, jadi Allah itu mengirimkan orang-orang yang kayak gitu emang untuk tempat praktek. Kan jamaah datang ke sini kan, ini teori nih. Jamaah silakan kajian sabar ayat sekian sampai sekian. Dalilnya ini dan itu. Entar praktek lapangannya di luar. Ketemu orang yang jengkelin, ketemu
ketemu motor yang tiba-tiba wish, ketemu tiba-tiba ibu-ibu yang sennya ke kanan belok ke kiri. Itu tuh prakteknya itu di situ. Prakteknya di sini jemaah. Saya emang kita mau di mana sih? Praktek sabarnya kan saat kita jumpai orang-orang begitu. Dan lagi baik sangka aja sama Allah. Ya Allah, berarti ini cara Engkau melatih hamba untuk bisa sabar. Sabar juga. Terutama yang tadi, wasbir ala ma yaquluna, bersabarlah atas nyinyiran manusia. Ma yaqulun, nyinyiran manusia. Ungkapan manusia, ucapan manusia. Dia mau nyinyir kayak apa juga sabar. Ada, saya semoga Allah jaga beliau. Jadi kalau di dunia TikTok itu ada namanya Mas Mursyid, yang beliau itu kalau buat konten lezat dan bergizi. Usianya mungkin udah gak muda untuk dibilang muda. Dulu awal-awal beliau, wah dibully habis-habisan tuh. Umur segini emang lagi lucu-lucunya ya. Atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain, Pak sadar anak Pak, malu udah punya anak. Tapi dia tetap aja berjuang buat konten masak-masakan. Sehingga sekarang Allah titipkan, mudah-mudahan semakin barokah. Orang mingkem semua ya, setelah tahu kesuksesannya dalam menjadi content creator dengan slogannya lezat dan bergizi. Ya udah, orang mingkem semua. Awal-awalnya dibully sama yang awalnya rambut kamu apa? Rambutnya begini itu rambut atau apa? Sangat tawar apa itu dikata-katain gitu. Cuma bermodalkan kamu nanya. Allah berubah hidupnya. Dan sekarang orang, ya kemarin saya bully, sekarang udah jadi orang kaya ya. Begitulah. Kadang yang dibully, yang suka difitnah, itu kadang melesatnya jauh lebih tinggi. Sedangkan dia yang membenci, yang membuli, yang memfitnah, gak kemana-mana, di situ-situ aja. Makanya hadirin, yuk latih sabar. Begitu ya Ibu, terima kasih pertanyaannya keren banget. Semoga Allah muliakan Ibu selalu. Silakan hadirin. Kalau yang ucapin salam non muslim, hukumnya gimana? Misalnya saya tidak pakai salam, beliau tetap membalas. Misalnya saya dengan selamat pagi, beliau tetap assalamualaikum gitu. Beliau membacakan atas sikap. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memuliakan Ibu, semoga besar Ibu dan seluruh muslimin yang berada. Gimana kalau ada orang non muslim kasih salam sama kita? Apakah kita menjawab salamnya? Nabi SAW biasanya menjawab sampai wa'alaikum, titik, itu aja. Terus kalau kita mau jawab begitu, sebagaimana yang Nabi dulu pernah jawab, kalau mereka mulai duluan maka ucapkan wa'alaikum. Tapi kalau mereka nggak mulai, kita jangan mulai. Jangan kita dulu yang mengawali memberi salam sama dia. Begitu ya. Jadi tetap kita jawab waalaikum, tapi kalau kita yang mulai duluan, jangan kita yang mulai duluan. Barakallahu fiik. Ada lagi diskusi yang lain? Silakan. Silakan kalau masih ada yang mau. Silakan hadirin. Waalaikumsalam. Agak keras suaranya. Untuk gak asal jeplak ketika kita gak sabar. Jamaah, ini buat semua, termasuk buat saya yang bicara. Allah mengkaruniai kita sebagai manusia yang bermacam-macam model. Salah satunya ada yang temperamen gak sabar. Allah mengkaruniai itu tidak serta-merta begitu terus istilahnya enggak.
Kalau kita tahu diri kita, saya ini tahu saya nggak sabaran. Kalau nggak sabar, saya langsung bilang ungkapan yang kurang pantas. Kita sadar, kita temperamen, kita emosian. Kalau emosi kadang lisannya nggak terkendali, maka setelah ini latih diri jamaah untuk yang ketika marah lebih-lebih ke istighfar aja. Walaupun orang butuh proses. Mungkin kalau dulu marah kaki 4, ungkapan-ungkapan yang gak pantas. Sekarang udah mulai ganti istighfar. Walaupun awal istighfarnya astagfirullah, bok nih misalkan gitu. Awalannya ya, pelan-pelan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Manusia itu kan berproses. Dan biasanya yang mematangkan proses salah satunya umur. Itu gak bohong jemaah. Umur 20 sampai 25, wah ini lagi powerful banget. 25 sampai 30 udah mulai mikir nih, ada sesuatu yang gak pantas dilakukan sama anak umur di atas 25. Kesalahan itu kalau kecil bisa berulang, tapi akan datang masanya gak boleh kita melakukan kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Bukan karena apa, tapi karena gak pantas. Umur 17 masih foto dimiliki-miliki, di apa, lidahnya dijulur-julurin. Itu umur 17. Tapi ntar akan ada umur 30, anak udah 2, dia masih gak mungkin kan. Ada, nanti udah gak pantas lagi. Lihat aja itu kenangan 12 tahun lalu dari Facebook. Wah, kenangan 2010 foto-fotonya masih pakai HP Buri, masih pakai HP Blueberry, Nexian, foto miring-miringin apa segala macam. Itu dulu aja, masa muda. Kesalahan itu nggak mungkin dong diulang pada usia-usia yang sudah jelang-jelang senja, apalagi di atas 30. Berarti di atas 30 kan sudah setengah perjalanan. Ya, kalau umur kita sampai 6, kalau Rasulullah bersabda a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, umur umatku itu rata-rata 60, berarti kan umur 30 tahun udah setengah perjalanan. Jadi intinya begitu. Kembali ke pertanyaan yang mudah, sampai lupa pertanyaannya apa tadi? Sampai lupa. Gimana itu? Oh, doanya apa? Ada nggak doanya supaya lisan saya itu nggak sembarang ucap pas lagi emosi? Ada. Rasulullah SAW memberi saran, kalau kamu marah maka hendaklah langsung berwudu. Kalau berwudu masih marah kamu berdiri, hendaklah duduk. Kalau duduk masih marah hendaknya tidur berbaring. Udah, hadisnya sampai situ aja, berbaring. Tapi saya boleh izin menambahin sedikit. Kalau berbaring masih marah, tidur. Tidur. Kalau tidur masih marah berarti itu ngigo, coba. Lagi ngigo. Jadi doanya ambil wudu segera. Itu sikapnya ambil wudu. Kalau berdiri duduk berbaring. Nah, pertanyaan yang berikutnya, doanya apa? Doanya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkan hati kami. Dalilnya mana ya Latif, ya Latif, ya Latif? Di antaranya Al-Quran surah Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya 99 nama asma'ul husna. Berdoalah dengan nama tersebut. Al-A'raf ayat 180. Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama 99 itu, berdoalah dengan nama itu. Kalau pengen hatinya lembut, gak gampang emosian, gak gampang asal jeplak, silahkan sering-sering baca Al-A'raf. Sering-sering baca nama Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Al-A'raf 180. Berdoa dengan nama Asmaul Husna yang artinya wahai Zat yang Maha Lembut, atau bahasa Arabnya ya Latif. Begitu itu. Barakallahu fiik. Hadirin, saya nambahin sedikit ya. Kalau bisa jangan bersandar sama asal jeplak. Loh, saya kan memang begini Ustaz. Saya kelahiran suku ini, suku itu, suku ini, suku itu.
jangan bawa-bawa suku. Orang tuh kalau udah kenal Islam, lisannya harus bisa jaga. Dia harus bisa jaga lisan, gak boleh sampai melukai orang. Jangan, loh tapi saya kan emang biasa begini. Enggak, bisa dirubah kok. Ngomong bisa dirubah kok. Memutuskan ngomongnya baik atau ngomongnya buruk bisa dirubah nggak? Bisa. Pilih diksi yang buruk atau pilih diksi yang baik, kita yang menentukan. Maka jangan bersandar. Termasuk kalau ngaji gitu ya. Jangan mentang-mentang saya emang dari Jawa Barat, kalau ngomong F nggak bisa, bisanya P. Itu bisa dari sebelumnya. Mana fitnah? Bisa, kita bisa. Sama yang mungkin dari Rasulullah. Kalau saya mah nggak bisa ngomong bisanya N, itu bisa berusaha. Alhamdulillahirobbil ngalami sami ngawong Allah dibaca Allah, bisa. Sebenarnya kita bisa. Maka saya saran buat diri saya dan buat kita semua, yuk jangan bersandar. Karena matang-matang ini, matang-matang itu termasuk jangan asal bicara kita tuh penuh pertanggungjawaban. Nabi bilang Muslim itu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, adalah orang yang menyelamatkan muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Maka ciri-ciri muslim dia selamat dari gangguan itu. Kalau belum apa-apa, baru duduk 1 menit langsung ngobrol si fulan. Ini kan begini. Saran saya tinggal. Termasuk ilmu ini mahal. Kita dapat ilmu dari siapa? Sering dinasihatkan aman takhudina, kata Abdullah bin Umar. Kamu hati-hati ya ambil ilmu agama. Kalau ada majelis ilmu kok isinya gibahin ustaz lain, ustazah lain, gibahin ormas lain, gibahin A, gibahin Z, tinggalkan. Majelis ilmu itu untuk ingat ilmu sama Allah, membuat manusia semakin dekat kepada Allah, membuat manusia makin taat sama syariat Allah. Bukan majelis ghibah. Berhati-hati. Begitu. Kalau belum sholat terjawab nggak kerasa udah jam 4 lebih 3 menit. 14. Masih kesetting kajian subuh sampai syukur. Tapi saya mau pertanyaan terakhir, boleh? Atau ada yang mau pulang duluan? Silakan. Wah, musir banget juga. Silakan kalau ada pertanyaan terakhir. Silakan. Pertanyaan terakhir ya, teman, enggak apa-apa ya? Fadhol. Waalaikumsalam. Sekian. Oh gitu ya. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ini pertanyaannya juga keren banget. Beliau menghutangi orang, nominalnya sekian, di atas 45.000. Tapi yang hutang itu
ingatnya 45.000, padahal beliau punya catatannya. Betul Ibu? Ada catatannya? Sudah nyoba catatan ini dikasih sama beliau? Dia terus menolak, katanya pokoknya saya Pokoknya tanya sama Fatima. Malah pas kita tanya dia lebih galak. Akhir zaman biasa. Balik lagi hadirin ke pertanyaannya keren banget. Apakah dia yang bayar 50.000 minta kembalian 5.000? Itu saya wajib mengembalikan padahal yang hutangnya di atas 50.000? Yang pertama dulu jemaah, dia hutang sama kita di atas 50.000, maka dia bayar 50.000 pun sebenarnya kurang. Tapi dia nanggapnya 45. Gimana? Yang pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang di Al-Quran. Itu bahasa tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Orang-orang yang beriman, kalau ada utang piutang, faktubuh, dicatat. Ibu udah benar. Dan plus tagih. Jadi kalau kita punya utang sama orang, tagih. Jangan punya utang sama saya sekian. Bawa yang pertama tindakan ibu, bawa buktinya. Faktu burhanakum in kuntum shadiqin. Quran surah Al-Baqarah, Allah firman, bawa bukti kalau kita benar. Ini loh utangmu 200. Kok kamu bilang 45 dari mana? 200 utangmu bukan 45. Yuk nggak bisa pokoknya 45. Dan 50 itu ibu ambil sah milik ibu, dan ibu nggak perlu membalikan 5.000 karena utangnya dia sebenarnya kurang. Tapi dia motor tetap 45. Itu apaan? Fetelan begini. Dia yang urusannya sama Allah berdosa karena kata Nabi, siapa yang berhutang tidak berniat melunaskan hutangnya, besok dia dibangkitkan dalam keadaan pencuri. Dikasih label pencuri hartanya si fulan karena dia berhutang tak mau mengembalikannya, sisanya tadi. Nauzubillah dari semua nauzubillah. Jadi hati-hati jemaah. Kasih catatan harus jelas, detail dicatat, jangan sampai nggak dicatat. Hitam di atas putih, buat kesepakatan ini hutang Anda. Dan kalaupun ibu nggak dibayar lunas hutangnya, tenang. Kenapa saya bilang tenang? Setiap orang yang berhutang, kalau ditagihnya sulit, di akhirat dibayar lunas. Tapi bayarnya bukan pakai uang, bayarnya bukan pakai dolar, bayarnya bukan pakai emas, dibayar pakai pahala. Dan saat itu kita akan senang luar biasa, ditransfer pahala. Ini apa ya Allah? Konversi sekian miliar pahala. Itu hutangmu yang belum sempat dia bayar, sekarang dia transfer pahala ibadahnya buat kamu. Jadi kita main enjoy aja lah. Mungkin ibu ada yang uangnya di mana-mana ya. Uangnya di sini nyangkut 12 juta, di sini nyangkut 1 juta, di sini nyangkut 250 juta, di sini nyangkut sekian. Udah tenang aja. Besok belum lunas di hari kiamat. Maka yang punya utang segera bayar. Mumpung di dunia enak bayar pakai uang. Kalau di akhirat gak enak bayar pakai hal. Utang bukan cuma utang uang ya, utang janji. Lah apa beda janji sama niat Ustaz? Nanti kalau kita itu tak berangkatin umroh, itu namanya baru niat, belum janji. Lafaz janji itu saya berjanji bahwa saya akan memberangkatkan kamu umroh. Ada kalimat saya berjanji, itu baru janji. Tapi kalau cuma obrolan biasa, ya doain ya mas, kalau saya ada rezeki, saya berangkatin dia umroh, itu baru niat. Gak usah GR dulu, baru niat, jangan GR dulu. Lafaz nazar, janji, ini nadar. Kalau dalam Al-Quran, ini nadar tulaka, saya bernazar padamu ya Allah. Kalau janji, saya berjanji ya Allah. Tapi kalau dia nggak mengucap itu, namanya baru niat. Jadi lunas hutang uang, lunas hutang janji, mati bahagia insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bagi jamaah kalau ada yang berkenan, ini bagi yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tapping video sebut nama, asal kota, asal negara yang berkenan. Kalau ada jamaah sini yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, save nomor WA saya 0812 13 60 70 20 0812 13 60 70 sebut nama dan bawahnya saya yang tadi ngaji di NA Kertak begitu. Barakallahu, sehat selalu, salam keluarga, semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Ustaz Irfan. Kepada